Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sundari. Saya salah satu dosen tetap di program studi Teknik Informatika Politeknik Sawung-Galih Aji, Kuta Arjo. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi D3 Teknik Informatika. Mata kuliah kewirausahaan ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini berada pada semester ganjil. Untuk deskripsi mata kuliah kewirausahaan merupakan implementasi dari berbagai teori yang diajarkan sehingga diharapkan mahasiswa dapat menjadi wirausahawan baru yang memiliki ide dan implementasi mengenai lapangan usaha baru yang dapat memajukan perekonomian pribadi, perusahaan, agama, dan negara. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini. Capaian pembelajaran lulusan akan menurunkan CPMK, kemudian CPMK akan menurunkan sub-CPMK. Capaian pembelajaran lulusan terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sikap terdiri dari bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk pengetahuan, menguasai konsep teoritis, metode, dan berbagai bidang wirausaha, menguasai pengetahuan tentang wirausaha dan manfaat berwirausaha. Untuk keterampilan khusus, 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. 2. Mampu menunjukkan sikap kerja kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 4. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Selanjutnya, keterampilan khusus. Mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi bidang kewirausahaan secara inovatif dan kreatif sesuai perkembangan teknologi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep wirausaha dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan. 2. Mahasiswa mampu mengetahui dengan baik cara sukses berwirausaha, yaitu dengan memahami etika, komunikasi, dan sifat kepemimpinan dalam berwirausaha. 3. Mampu mengaplikasikan konsep wirausaha sehingga mampu melihat peluang usaha. Untuk sub CPMK atau capaian akhir yang direncanakan: 1. Mampu menjelaskan konsep kewirausahaan. 2. Mampu menjelaskan identifikasi peluang dan motivasi bisnis. 3. Mampu menjelaskan konsep kepemimpinan dan komunikasi dalam berwirausaha. 4. Mampu menjelaskan kelayakan usaha, kreativitas, dan inovasi. 5. Mampu menjelaskan manajemen risiko wirausaha. 6. Perencanaan, peninjauan, dan pemaparan rencana usaha yang akan dilakukan. Ada pokok bahasan mata kuliah kewirausahaan terdiri dari 1. Konsep kewirausahaan. 2. Motivasi wirausaha. 3. Kepemimpinan dalam wirausaha.
4. Komunikasi dalam berwirausaha. 5. Kelayakan usaha. 6. Kreativitas dan inovasi. 7. Membangun kepercayaan. 8. Manajemen risiko wirausaha. 9. Manajemen pemasaran. 10. Etika dalam wirausaha. 11. Menjadi wirausaha sukses. 12. Bisnis plan. 13. Persaingan usaha. 14. Evaluasi usaha. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan ada 3, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery adalah teknik penyampaian pembelajaran kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Di awal perkuliahan, saya memberikan kontrak perkuliahan pada mahasiswa. Isi dari kontrak kuliah ini berisi tentang aturan perkuliahan dan bobot nilai yang harus dicapai mahasiswa dan buku-buku referensi yang saya gunakan. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah metode ceramah, tanya jawab, penugasan, presentasi, dan tugas lapangan. Yang kedua, interaction, merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dibahas di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun teknik interaksi yang saya gunakan adalah dengan menyisipkan pertanyaan ke mahasiswa untuk melatih mahasiswa berpikir dan mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, assessment, adalah bagaimana saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan kemampuan mereka dalam kelas. Salah satu cara untuk memberikan penilaian pada mahasiswa yaitu dengan pemberian tugas yang diberikan pada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Selain itu, ada presentasi mahasiswa dan tes tertulis. Untuk menentukan nilai akhir, akan digunakan pembobotan sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan keaktifan 15%, tugas-tugas atau makalah 20%, presensi 15%, UTS 15%, UAS 25%. Adapun poin-poin penilaian tersebut sudah saya jelaskan ke mahasiswa pada saat kontrak kuliah sebelum proses perkuliahan dimulai. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan agar mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek pembelajaran yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, akan saya tampilkan proses pembelajaran saya di kelas untuk mata kuliah kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi ya. Sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai? Apa kabar? Baik, Bu. Baik, Bu. Pada sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat. Hari ini kita pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang kepemimpinan dalam kewirausahaan. Nah, sebelum kita bahas untuk kepemimpinan kewirausahaan, saya akan mengingatkan dulu, nanti kalian absen dulu ya di link yang sudah disediakan. Baik, Bu. Ya. Baik, Ya. Bu. Kita akan lihat dulu kemarin itu kita bahas tentang apa kemarin? Motivasi berwirausaha ya. Ya, Bu. Ya, Motivasi berwirausaha. Coba untuk mengingat kembali yang kemarin. Apa ada yang masih ingat motivasi berwirausaha itu apa?
motivasi berwirausaha? Ayo, ya, coba ayo. Motivasi kewirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan cara mandiri, percaya pada diri sendiri, dan berorientasi ke masa depan, berani mengambil risiko, kreatif, dan menilai tinggi hasrat inovasi. Ya, ya, masih ingat ya. Kemudian sekarang apa yang menjadi alasan seseorang untuk berwirausaha? Siapa? Eko ya? Eko, coba Eko. Ya, Bu. Alasan seseorang untuk menjadi wirausaha. Yang pertama, alasan keuangan karena ingin mencari nafkah dan mendapatkan penghasilan tambahan. Yang kedua, alasan sosial karena untuk memperoleh status untuk dapat dikenal, dihormati, dihargai, dan bertemu banyak orang. Yang terakhir, alasan pelayanan untuk menyediakan barang jasa dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Alhamdulillah, masih ingat ya itu ya. Nah, sekarang saya akan mulai pembahasan tentang kepemimpinan dalam kewirausahaan. Nah, konsep dari kepemimpinan itu sendiri ya. Kepemimpinan itu apa sih ya? Kemarin saya sudah share ya materi untuk hari ini. Apa sudah dibaca-baca? Ada yang sudah buka materi hari ini? Tentang kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Siapa yang sudah buka? Yang sudah baca-baca? Ainun? Ya, menjawab, kalau tidak salah itu kepemimpinan itu suatu kemampuan dari suatu kelompok atau seseorang untuk mempengaruhi anggotanya atau orang lain untuk mencapai tujuan atau visi misi yang telah ditentukan. Ya, ya. Jadi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi kelompok ya. Jadi intinya di sini kemampuan seseorang untuk mempengaruhi kelompok atau orang lain untuk mencapai visi atau tujuan. Ya. Saya share dulu PPT-nya. Nah, kita akan bahas tentang konsep kepemimpinan dalam kewirausahaan. Tadi Ainun menjelaskan tentang kepemimpinan ya, tentang kepemimpinan. Kita akan lihat. Ya. Pengertian kepemimpinan. Menurut Robin dan Jas, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian visi atau serangkaian tujuan. Jadi intinya adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok atau orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, kepemimpinan adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan untuk memotivasi orang-orang dalam mencapai tujuan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada juga definisi yang menyebutkan kepemimpinan itu kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Nah, di sini kita perlu memperhatikan ada 4 faktor.
dalam menggerakkan orang lain. Yang pertama ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu tadi sudah dijelaskan ya, proses mempengaruhi orang lain. Kemudian komunikasi. Komunikasi apa? Ada yang masih ingat itu materi yang lalu ya, pernah juga dibahas tentang komunikasi. Penyampaian informasi dari pengirim ke penerima ya. Kemudian ada instruksi, kemudian ada fasilitas. Nah, kita lanjutkan. Kita bahas tentang kepemimpinan kewirausahaan. Dalam referensi, berbagai referensi yang lain itu, kepemimpinan kewirausahaan ada istilah entrepreneurial leadership. Menurut Esmer, kepemimpinan kewirausahaan adalah konsep yang muncul dengan memadukan potensi kepemimpinan dengan semangat kewirausahaan. Ada definisi yang satunya, proses pemimpin bisnis menentukan visi perusahaan dan mempengaruhi pegawai, konsumen, dan para pemasok perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempergunakan prinsip-prinsip kewirausahaan. Nah, menurut Bukhari Alma, ada suatu keunggulan wirausaha yang sukses dibandingkan dengan wirausaha yang gagal atau bangkrut, yaitu terletak pada dinamika dan efektivitas kepemimpinan. Nah, di sini bisa dibuktikan ada penelitian dari Drucker. Penelitian dari Drucker, menurut Drucker, menurut penelitiannya ya, jadi dari setiap 100 perusahaan baru yang berdiri, dari 100 perusahaan yang baru berdiri dalam jangka waktu 2 tahun, ada kemungkinan 50% akan gagal. Dan pada akhir tahun kelima hanya tinggal 30% yang masih jalan. Nah, ini kegagalan ini disebabkan oleh apa? Oleh kepemimpinan. Karena kepemimpinannya berarti kepemimpinan yang tidak efektif. Karena mereka tidak bisa memimpin karyawan, mereka tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, mereka tidak bisa menguasai dan mengendalikan diri. Nah, berbagai kekeliruan tersebut ada di bawah kepemimpinannya. Nah, misalnya lagi, karena karyawan tidak bisa dimotivasi bekerja lebih baik, kurang disiplin, kemudian relasi perusahaan tidak terjalin, kemudian ada perilaku dari pemimpin itu sendiri yang tidak bisa menjadi contoh. Nah, sekarang kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, seorang pemimpin, seorang wirausaha yang baik adalah seorang pemimpin bisnis di mana orang tersebut dapat menguasai dirinya sendiri, mengembangkan dirinya sendiri, dan mampu menguasai, mengarahkan, dan mengembangkan karyawannya. Ya. Nah, kemudian kita balik ke sini. Tadi, ada prinsip-prinsip kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip-prinsip kewirausahaan? Nah, prinsip-prinsip kewirausahaan ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama ada tujuan dan mimpi sebagai visi misi. Apa sih visi misi? Visi itu tujuan jangka panjang, kalau misi tujuan jangka pendek, ya. Kemudian yang kedua, berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko berarti dia berani menghadapi rasa takut akan kegagalan dan didukung oleh komitmen yang kuat. Kemudian yang ketiga, adanya keterampilan manajerial. Di sini harus memiliki perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, memvisualisasikan usaha, mengelola usaha dengan SDM, mengontrol, dan mengintegrasikan usaha yang ada. Yang keempat apa? Kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi, ini adanya gagasan baru yang merupakan tuntutan untuk memberikan kepuasan pada konsumen.
Yang kelima, memiliki pola pikir lebih jauh ke depan. Artinya, berpikir sesuai dengan visi dan misi ke depan, sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Kemudian yang keenam, membangun relasi dan network. Membangun relasi, dengan membangun relasi, maka membuat bisnis kita akan semakin berkembang. Ya, kita lanjutkan. Nah, dari prinsip-prinsip kewirausahaan ini, outputnya apa? Outputnya untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Wirausahawan yang sukses. Nah, di sini peran seorang pemimpin. Peran seorang pemimpin. Jadi, pemimpin itu ya wirausahawan yang sukses itu. Wirausahawan itu kan dia pemimpin ya. Nah, ada ciri-ciri wirausahawan yang sukses. Yang pertama, ada kemauan bekerja keras. Kemauan bekerja keras. Jadi, seorang wirausahawan yang sukses, dia akan semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Jadi, kemauan bekerja keras, adanya semangat kerja keras yang luar biasa untuk wirausahawan yang sukses. Kemudian memiliki jiwa pemimpin. Seorang wirausahawan yang sukses, dia pasti memiliki jiwa pemimpin. Syarat kepemimpinan, syarat pemimpin itu apa? Pemimpin itu adil, bijaksana, cerdas, memiliki sifat yang terpuji, ya, memiliki sifat-sifat yang terpuji. Kemudian selalu berpikir positif. Berpikir positif akan menjadikan seorang wirausahawan itu akan memiliki rasa optimis agar mampu berkembang dan maju. Jadi harus selalu berpikir positif, karena berpikir positif itu kaitannya dengan optimis, rasa optimis buat wirausahawan. Dia yakin kalau usahanya akan maju, akan berkembang. Kemudian bertahan di masa-masa sulit. Bertahan di masa-masa sulit. Jadi mereka yang berkarakter kuat, wirausahawan yang sukses itu mereka memiliki karakter yang kuat. Dia akan pantang menyerah, dia akan terus berjuang. Meskipun keadaannya sesulit apapun, dia akan bertahan untuk terus berjuang. Tidak mudah putus asa. Kemudian yang kelima, memiliki rasa percaya diri. Memiliki rasa percaya diri. Jadi sikap percaya diri ini membuat seorang wirausahawan akan lebih yakin akan pekerjaannya, sehingga dia bisa menikmati dan menghadapi pekerjaannya dengan tenang. Kemudian yang keenam, berani menghadapi risiko. Berani menghadapi risiko. Seorang wirausahawan yang sukses, dia akan berani menghadapi risiko. Dia tidak putus asa. Dia akan selalu berjuang, akan hadapi bagaimanapun risiko yang memang harus dia hadapi. Kemudian kreatif dan inovasi. Kreatif dan inovasi. Artinya wirausahawan yang sukses itu memiliki kemampuan untuk menciptakan gagasan dan menemukan cara baru dalam melihat permasalahan dan peluang yang ada. Kita lanjutkan. Nah, ini pentingnya kepemimpinan. Apa pentingnya kepemimpinan? Yang pertama, kepemimpinan harus melibatkan orang lain. Di sini pemimpin akan melibatkan bawahan dan anggotanya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. Jadi, seorang wirausahawan itu memiliki otoritas untuk memberikan wewenang pada bawahannya atau karyawannya diangkat sebagai pemimpin.
Yang ketiga, pemimpin mampu memberikan pengarahan dan pengaruh pada bawahannya. Kita lanjutkan. Nah, ini komponen kunci kepemimpinan entrepreneurial secara umum pada pemimpin wirausaha. Yang pertama, terampil dalam berkomunikasi. Terampil dalam berkomunikasi. Artinya seorang pemimpin itu dia mampu mengartikulasikan idenya secara jelas untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pemimpin itu menghindari adanya ambiguitas. Dia mampu menghindari konflik dan kesalahpahaman akibat komunikasi yang buruk. Yang kedua, memiliki visi yang jelas. Seorang pemimpin itu, pemimpin wirausaha, memiliki visi yang jelas. Dan visi tersebut akan dikomunikasikan pada tim, kemudian akan bersama-sama mewujudkan visi tersebut. Kemudian yang ketiga, mendukung anggota tim. Di sini pemimpin wirausaha akan melakukan analisis bersama karyawan mengenai hal yang salah dilakukan oleh karyawan. Kemudian pemimpin akan bekerjasama dengan karyawannya memperbaiki kesalahan tersebut. Yang keempat, melibatkan diri dengan tim. Jadi pemimpin wirausaha melibatkan dirinya untuk berinteraksi dengan karyawan dan melihat pekerjaannya. Kemudian yang kelima, menciptakan suasana kondusif. Pemimpin wirausaha akan menciptakan suasana yang membuat timnya dapat berbagi ide, tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keenam, jujur. Pemimpin yang jujur akan cepat mendapatkan kepercayaan dari anggota timnya. Karena orang-orang yang akan lebih menghormati pemimpin yang bersikap jujur. Gitu. Nah, saya kira cukup sampai di sini materi kita hari ini. Nanti minggu depan bisa kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya. Sebelum saya tutup, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti untuk materi selanjutnya nanti saya share lagi. Ya, Bu. Sudah? Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Sudah. Nanti ini kalian baca lagi, dipahami. Nanti pertemuan berikutnya akan saya share lagi untuk materi baru. Kemudian seperti tadi, nanti akan saya tanyakan materi yang ini seperti tadi, gitu ya. Ya. Saya kira pertemuan hari ini cukup. Kita tutup dengan doa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa penutup. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.